Guys, selamat datang di channel cerita menarik. Di channel ini saya akan membahas alur sebuah film untuk mengisi kegabutan kalian, untuk menemani puasa kalian sembari menunggu buka puasa ya guys. Oke, jadi sebelum mulai ke ceritanya, bagi kalian kakak-kakak cantik, mas-mas ganteng yang baik hati, jangan lupa kalian klik tuh tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke, udah langsung saja ke ceritanya. Jadi kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Flawless. Film ini menceritakan kriminal perampokan di Inggris pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Michael Radford, ditulis oleh Edward Anderson, dan dibintangi oleh Michael Caine dan Demi Moore. Ini menunjukkan perdana tanggal 11 Februari tahun 2007 di Jerman. Film ini dirilis terbatas di Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret tahun 2008. Cerita diawali, seorang wartawan memasuki sebuah restoran untuk mewawancarai Laura Quinn, satu-satunya wanita yang pernah manajer di London Brilliant Corporation, untuk sepotong kepulan tentang menciptakan pertama perempuan memasuki dunia kerja. Quinn meletakkan sebuah kotak di atas meja, meletakkan berlian besar, dan berkata, "Aku mencurinya." Reporter tiba-tiba terpesona, berasumsi bahwa Quinn telah dipenjara selama ini karena perampokan. Ceritanya kemudian kembali ke tahun 1960, ketika Quinn masih bekerja sebagai manajer di London Diamond Corporation. Dia dilewatkan untuk promosi untuk ke-6 meskipun secara intelektual lebih unggul dari rekan kerja laki-lakinya. Berhati-hati bahwa dia akan diperiksa dari petugas kebersihan, Ten Hobbs. Dia menawarinya tempat dalam sebuah plot, menyatakan cukup berlian untuk laporan kaya, tetapi tidak cukup untuk diperhatikan. Mengetahui bahwa dia setuju, pada acara sosial di rumah presiden perusahaan, dia menemukan kode kombinasi lemari besi. Quinn dan Mark Hobbs menyusun rencana, memanfaatkan kelemahan dalam sistem kamera baru. Namun, Tuan Hobbs menilai setiap berlian dari lemari besi, hampir 2 ton, dan menahannya untuk tebusan 100 juta pound. Kepala sindikat asuransi dari Kings Row dipaksa membayar uang tebusan, hancur secara finansial. Quinn, yang tidak pernah ini, sekarang mendapati dirinya terperangkap. Perusahaan menyewa penyelidik swasta, Tuan Vince, untuk mencegah masalah yang dipublikasikan. Curiga sejak awal, Tuan Vince terus melayani Tuan Hobbs dan Nona Quinn. Quinn ingin menghindari tetapi menolak penjara dengan mengembalikan berlian. Tidak tahu di mana dia menggambarkan mereka, dia skema-skema mereka. Situasi meningkat karena berlian tidak dapat dikembalikan. Situasi tersebut bocor ke dalam insiden, dan Presiden London Diamond Corporation mengalami serangan jantung karena stres. Merasa terpojok saat keluar untuk minum bersama Tuan Vince, Nona Quinn berlari ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya. Setelah kehilangan anting berliannya, dia mendapat ide tentang bagaimana perampokan itu bisa dilakukan dan di mana berlian itu bisa berada. Memaafkan dirinya sendiri, dia pergi ke saluran pembuangan di bawah perusahaan dan menemukan Tuan Hobbs menjaga lorong. Dia menarik pistol ke arahnya, tetapi dia menemukan berlian besar di kakinya. Tuan Hobbs mengaku bahwa dia tidak tertarik pada berlian atau uang. Setelah batas waktu berlalu, yang mengakibatkan kepala asuransi bunuh diri, Tuan Hobbs pergi. Nona Quinn menemukan berlian lainnya dan menelepon Pak Vince untuk menyatakan bahwa dia mengikuti firasat. Meskipun ada cukup bukti bahwa dia terlibat dalam insiden tersebut, Tuan Vince tidak mau mengajukan kasus terhadap Quinn. Vince malah bertindak sebagai perantara, membantu mengatur properti yang dicuri dan menyiratkan kepada pers perampokan bahwa itu hanyalah rumor. Ceritanya kembali ke masa sekarang. Quinn memberitahu reporter bahwa dia mengundurkan diri dan tidak lama setelah menerima surat dari sebuah bank di Swiss, Tuan Hobbs meminta maaf karena melibatkannya, membutuhkan karyawan yang tidak puas untuk mengakses berangkas berlian, dan sebagai kompensasi uang tebusan, Quinn merinci bagaimana dia menghabiskan sisa hidupnya dengan menyumbangkan semua uang yang ditinggalkan untuk berbagai organisasi dan orang yang membutuhkan. Dia telah kembali ke London setelah lama absen hanya untuk menceritakan kisahnya dan meninggalkan berlian yang dia temukan di selokan, disebut sebagai pengingat terakhir dari wanita itu.